Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita mengucapkan syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang berbahagia ini, kita kembali Allah berikan taufik untuk kembali hadir bersama-sama dalam majlis tadabbur Al-Qur'an yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini. Semoga Bapak dan Ibu semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat di dalam menuntut ilmu. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa Allah berikan kepada junjungan kita, uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga diberikan kepada segenap keluarga beliau, zuriyah beliau, kepada seluruh sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain, dan juga kepada kita semua dan umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, pagi ini kita akan lanjutkan kembali tadabbur Al-Quran kita, melanjutkan pembahasan tadabbur surah At-Taubah dimulai dari ayat 37 sampai ayat 40. Namun sebelumnya, kita lihat satu ayat lagi sebelumnya di akhir tadabbur kita kemarin. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan itu di sisi Allah ada 12 bulan. Fi kitabillah, yang telah ditetapkan dalam kitabnya Allah, dalam ketentuannya Allah, takdir, qada dan qadarnya Allah, ya. Jadi kitabillah di sini bukan Al-Qur'an maksudnya, dalam ketetapan Allah. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah membuat ketetapan-ketetapan. Maka di antara ketetapan itu adalah jumlah bulan itu ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard. Ketetapan yang ada dalam kitab Allah itu Allah tetapkan pada hari Allah menciptakan langit, langit dan juga bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Ya, 4 bulan haram itu adalah bulan Rajab, bulan Zulqaidah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. Satu terpisah dan yang tiga lagi satu kelompok atau berturut-turut begitu ya. Bulan Rajab, bulan Zulqaidah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. Zalikad dinul qayyim. Itulah ketetapan agama yang lurus ya. Ketetapan agama yang lurus yang menetapkan adanya 4 bulan yang diharamkan oleh Allah, yang dalam artian bulan-bulan yang harus dihormati, baik pada zaman jahiliyah, di mana di situ ada kesepakatan kesepakatan tidak boleh melakukan peperangan, begitu juga dari sisi menghormati bulan ini untuk menjauhi maksiat dan memperbanyak ibadah di dalamnya. Maka kata Allah, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian menzalimi pada hari-hari tersebut diri-diri kalian dengan melalui menzalimi tersebut dengan berperang, membunuh, menyakiti, ya, melakukan kezaliman, dan juga dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, ya, terutama maksiat-maksiat dalam bentuk dosa-dosa besar. Wa qatilul musyrikina kaffah. Dan Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau untuk memerangi orang-orang musyrikin secara kafah, ya. Secara kafah artinya tidak lagi separuh-separuh. Perangi mereka secara totalitas, ya. Tidak lagi setengah hati begitu. Kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka juga memerangi kalian secara totalitas. Nah, termasuk di sini dijelaskan kalau seandainya mereka pun menyerang di bulan-bulan haram, maka adalah hak bagi umat Islam, bagi Rasulullah SAW dan para sahabat untuk membalas, ya. Jadi nggak perlu lagi mikirin, oh kita lagi di bulan haram. Tidak. Kalau seandainya orang-orang musyrikin yang memulai, maka Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat untuk memerangi orang-orang musyrikin tersebut secara totalitas. Ya, kama yuqatilunakum kafah. Sebagaimana mereka juga memerangi Rasulullah dan para sahabat umat Islam secara totalitas. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah bahwasanya sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa kepadanya. Orang-orang yang merasakan ketakutan kepada Allah, kemudian dari ketakutannya tersebut
dia lahirkan sikap melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang lalu juga pernah saya jelaskan bahwasanya takwa itu yang paling tinggi levelnya adalah yaitu orang-orang yang bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya dan juga meninggalkan sesuatu yang mungkin memberikan mudarat untuknya di akhiratnya. Itu adalah takwa ya. Jadi takwa ini ada beberapa tingkatan. Tingkatan takwa yang tertinggi adalah yaitu tingkatan zuhud dan wara ketika seseorang mampu meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Meskipun perkara itu perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang halal. Tapi kalau nggak ada manfaatnya di akhirat, seperti kebanyakan nonton sinetron ya, seperti kebanyakan main gadget, melihat medsos-medsos, postingan-postingan orang lain yang tidak ada manfaatnya untuk kita di akhirat, yang tidak akan menjadi catatan amal kita nanti di kitab kita. Maka seorang mukmin, seorang muttaqin meninggalkan perkara-perkara tersebut meskipun dia perkara yang dibolehkan. Maka seorang mukmin memilih untuk melakukan perkara-perkara yang ada manfaatnya untuk dirinya nanti di akhirat, dalam artian ada catatan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya meninggalkan perkara-perkara yang mungkin ada mudarat ya, ada mudarat atau ada nanti dosanya di akhirat meskipun mungkin dalam pandangan kita itu perkara-perkara yang boleh, perkara-perkara yang mungkin biasa saja, akan tetapi seseorang berhati-hati kalau seandainya perbuatan itu nanti akan ada pertanggungjawabannya di akhirat. Itulah yang dimaksud dengan orang muttaqin ya, orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu di ayat yang akan kita mulai tadabburi pada pagi hari ini, ayat 37, Allah kemudian menjelaskan ya, berhubungan dengan ayat 36 tadi, di mana Allah menjelaskan ada 4 bulan haram yang harus dihormati. Yang tidak boleh di situ seseorang menzalimi dirinya dengan berbuat kezaliman, dengan berbuat maksiat dan perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat yang 37 ini Allah menjelaskan innaman nasi'u ziyadatun fil kufur. Sesungguhnya nasi itu adalah menambah-nambah yang berada dalam kekafiran. Apa maksudnya nasi Bapak dan Ibu? Nasi di sini adalah perbuatan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Quraisy pada waktu zaman dulu merubah-rubah atau melanggar tatanan keharaman bulan-bulan haram yang 4 tersebut. Mereka mengharamkan bulan-bulan halal dan menghalalkan bulan-bulan yang haram sesuka hati mereka. Sesuai dengan kepentingan mereka, sesuai dengan hawa nafsu mereka. Padahal sudah Allah tetapkan bulan haram itu Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Nah, orang kafir tidak. Begitu mereka sedang asik-asiknya, sedang candu-candunya berperang, maka mereka bisa halalkan bulan Muharram itu. Mereka berperang di bulan Muharram, lalu nanti diganti dengan bulan Safar. Jadi Safar yang diharamkan. Nah, di tahun yang berikutnya tidak. Mereka haramkan bulan Muharram dan mereka halalkan bulan halal. Intinya mereka merubah-rubah bulan tersebut, posisi keharamannya dan kehalalannya sesuai dengan hawa nafsunya mereka, sesuai dengan kepentingan mereka ya. Baik itu yang bersifat peperangan, yang bersifat perdagangan dan lain sebagainya. Nah, inilah yang maksud dengan nasi. Perbuatan orang-orang kafir yang seenaknya mengatur-atur ketetapan bulan-bulan haram tersebut, padahal Allah telah tetapkan dan harus dihormati dari dulu sampai sekarang terkait dengan adanya bulan-bulan yang diharamkan, yaitu bulan Rajab, bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Makanya Allah katakan, sesungguhnya An-Nasi itu mengundur-undur bulan Muharram, mereka jadikan mengundur-undur bulan haram, mereka jadikan bulan Muharram yang seharusnya mereka haramkan, lalu dijadikan bulan Safar yang haram. Sedangkan bulan Muharram mereka halalkan, di situ mereka berperang ya, dan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka an-nasi ini kata Allah ziyadatun fil kufur, merupakan perbuatan menambah-nambah dalam agama yang termasuk kategori kekafiran. Ziyadatun fil kufur, menambah-nambah kekafiran. Mereka sudah kafir, kemudian mereka tambah-tambah lagi ya dengan kekafiran mereka. Menambah kekafiran ya, sudah kafir, sudah ingkar, lalu melakukan lagi perbuatan nasi, menambah-nambah bulan haram atau mengundurnya ya. Yudallu bihi alladhina kafaru, yang mana disesatkan dengan nasi itu orang-orang yang kafir. Allah biarkan orang-orang kafir tersebut tersesat ya dengan perbuatan mereka melakukan perbuatan nasi tersebut. Yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman. Bagaimana bentuk praktek nasi itu dijelaskan di sini?
Mereka menghalalkan bulan haram itu dalam setahun dan kemudian mereka haramkan juga dalam setahun. Mereka halalkan yang haram yang seharusnya dijadikan bulan haram, bulan Muharram misalnya, lalu mereka jadikan halal wa yuharrimunahu aman. Lalu di bulan yang lain mereka jadikan bulan Safar yang haram atau bulan bulan Muharram tetap haram dan mereka kembalikan kepada sistem yang semula begitu. Tujuannya apa? Liwati'u iddata ma harramallah, agar mereka menyesuaikan bilangan-bilangan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya Bapak dan Ibu, yang penting bagi mereka adalah bulan haram itu tetap empat ya. Perkara letaknya di mana itu suka-suka mereka. Mau ditaruh kadang mungkin di bulan Rajab, mau ditaruh kadang di bulan Safar, mau taruh di kadang di bulan berikutnya. Nah, tujuannya apa? Liwati uiddata ma Allah. Agar menyesuaikan dengan bilangan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayuhillu ma Allah. Maka dengan demikian mereka menghalalkan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya perbuatan orang-orang musyrik ini yaitu an-nasi ini adalah mengotak-atik bulan-bulan haram yang telah diharamkan oleh Allah dan meletakkannya atau membuat struktur yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, kepentingan mereka ya. Padahal Allah sudah tetapkan bulan haram itu ada Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Tapi mereka tidak ya. Mereka rubah-rubah di bulan yang lain, di bulan Safar, mungkin di Rabiul Awal bahkan mereka haramkan yang tadinya halal, mengganti penghalalan mereka di bulan-bulan yang memang harusnya diharamkan. Mungkin tahun ini mereka haramkan, mereka halalkan bulan Zulqa'dah misalkan begitu. Lalu mereka ganti tahun depan dengan bulan yang lain yang mereka haramkan. Nah, begitulah kira-kira Bapak dan Ibu terkait dengan an-nasi ini. Kemudian kata Allah, fayuhillu ma harramallah. Mereka menghalalkan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zuyyina lahum su'u amalihim. Dihiasi oleh syaitan ya. Bagi mereka, mereka dihiasi oleh syaitan yang mereka anggap itu sesuatu yang asyik, sesuatu yang menghibur mereka, sesuatu yang menggembirakan mereka karena mereka bebas, merasa bebas untuk mengotak-atik bulan-bulan haram sesuai dengan hawa nafsu dan keinginan mereka. Maka kata Allah di sini zuyyina lahum su'u a'malim, telah dihiasi bagi mereka dalam tanda kutip oleh syaitan, oleh iblis, su'u a'malim, keburukan-keburukan amal perbuatan mereka. Jadi mereka itu terlena merasa jumawa karena bisa merubah-rubah ketetapan bulan haram yang telah ditetapkan oleh Allah sesuka hati mereka. Padahal itu adalah mereka sedang dihiasi diri mereka, hawa nafsu mereka oleh iblis, ya, amal-amal perbuatan mereka. Wallahu la yahdil qaumal kafir. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang kafir, ya. Orang-orang yang kafir, ya. Bukan berarti Allah tidak akan pernah selama-lamanya memberi petunjuk, tidak. Tapi orang-orang yang telah memilih kekafiran setelah diberikan upaya untuk memberikan hidayah, ya, diutus Rasulullah, diberikan Alkitab, didakwahi pagi, siang, sore dan malam, namun tetap ingkar, maka merekalah orang-orang yang kafir yang termasuk dalam kategori khatamallahu ala qulubihim. Maka Allah katakan di sini wallahu la yahdil qaumal kafir. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir yang tetap berada di dalam kekafirannya setelah diberikan berbagai macam bentuk jalan menuju hidayah. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat selanjutnya Allah berfirman ya kepada orang-orang yang beriman, pada Rasulullah SAW dan para sahabat dan kita semua yang hidup pada hari ini dan umat Islam seterusnya sampai hari kiamat. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di sini Allah mengatakan, mempertanyakan, ya, mengecam sebetulnya, tapi mempertanyakan, ya. Malakum, apakah bagi kalian? Nah, kalau terjemahan letterleknya begitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab, ketika orang Arab mengatakan malakum, artinya adalah ada apa dengan kalian? Ya, ada apa dengan kalian atau kenapa kalian? Ya, malakum, atau bahasa mungkin yang lebih kerasnya, apa-apaan sih kalian gitu ya? Ada apa dengan kalian? Idza qila lakum, di mana jika apabila dikatakan kepada kalian, infiru fi sabilillah, berangkatlah, ya. Berangkatlah, bergegaslah, berlarilah menuju sabilillah, menuju perjuangan jihad fi sabilillah. Lalu itsaqaltum, kalian merasa berat, ya. Itsaqaltum ilal ard, kalian merasa berat kepada bumi, artinya kaki kalian terpaut di bumi, tidak mau melangkah. Tiarap malah gitu ya, atau berpegangan kepada bumi.
tidak mau melangkahkan kaki menuju medan peperangan, medan jihad fisabilillah. Maka di sini Allah pertanyakan ya. Nah, ayat ini Bapak dan Ibu, ketika kita lihat di dalam kitab tafsir, ayat ini di antara asbabun nuzulnya dijelaskan bahwasanya ayat ini diturunkan Allah pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memobilisasi pasukan untuk menuju perang Tabuk. Perang Tabuk yang terjadi di daerah Tabuk, di daerah utaranya Arab Saudi. Setelah peristiwa Fathu Makkah dan setelah peristiwa perang Hunain, perang Taif ya, di kira-kira tahun akhir tahun ke-9 atau awal tahun ke-10 Hijriah ya. Di situ Nabi Muhammad SAW memerangi orang-orang Romawi ya, orang-orang Romawi yang memang hendak eh, berperang dengan umat Islam pada waktu itu. Maka Rasulullah SAW menyeru para sahabat, para penduduk Madinah, Muhajirin, Ansar untuk berperang. Nah, pada waktu itu ada salah satu kaum dari sebuah kampung yang melakukan perbuatan itsaqaltum ini. Itsaqaltum ala ilal ard. Merasa berat mereka. Ada saja alasannya. Oh, ini ada yang sakit. Oh, ini ada yang tua. Oh, ini lain sebagainya ya. Beribu satu alasan untuk tidak ikut berperang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerangi orang-orang Romawi. Ya, memang kalau dilihat faktornya pada waktu itu memang perang itu terjadi di puncak musim panas. Ya, pertama di puncaknya musim panas, udara pasti sangat panas sekali. Yang kedua, itu adalah waktunya untuk memanen pohon korma. Ya, waktu untuk memanen buah-buah kurma mereka yang sudah ranum dan matang, maka tentu godaan hawa nafsu mereka menghalangi mereka untuk ikut berperang. Karena kalau ikut berperang nanti luka, nanti mati, ya syahid, sehingga mereka tidak lagi merasakan kenikmatan memanen kurma-kurma mereka yang tentunya mereka harapkan menjadi perniagaan. Dan begitu juga waktu tersebut adalah waktu banyak terdapat bayangan-bayangan pohon ya. Untuk diketahui Bapak dan Ibu, orang-orang Arab sangat senang di musim panas itu ketika melihat bayangan-bayangan pohon. Ya, itu gembiranya luar biasa begitu berjumpa dengan bayangan ya, karena memang musim panas terik ya, sehingga bayangan-bayangan pohon itu terlihat sangat jelas dan mereka suka duduk-duduk di bawahnya ya, menikmati angin yang sepoi-sepoi. Karena di bawah bayangan itu biasanya angin datang ya. Nah, ini tiga hal ini yang membuat mereka merasa berat untuk berangkat ke eh, perang Tabuk, ya perang Tabuk yang waktu itu dipimpin oleh Rasulullah SAW langsung untuk memerangi orang-orang Romawi. Di sini Allah kecam mereka ya, Allah kecam mereka, Allah ketuk hati mereka ya. Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, ada apa dengan kalian? Kenapa kalian sampai melakukan hal itu? Di mana jika dikatakan kepada kalian berperanglah di jalan Allah, berangkatlah ya. Jangan pikirkan apa yang kalian tinggalkan. Berangkatlah dengan sepenuh hati. Lalu yang terjadi apa kata Allah? Itsaqaltum ilal ard. Kalian malah merasa berat kepada bumi. Artinya kaki kalian terpaut di bumi, tidak mau melangkah. Ya, disebabkan oleh hal-hal yang tadi kita sampaikan. Karena memang cuaca yang sangat panas, puncaknya musim panas, dan di Arab Saudi itu kalau puncak-puncak musim panas di kira-kira bulan Juli menuju Agustus itu memang panas sekali Bapak dan Ibu ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang pernah berhaji, yang bulan hajinya jatuh di musim puncaknya musim panas, kira-kira bulan Juli dan Agustus, itu panasnya bisa mencapai 48, bahkan sampai 50, bahkan pernah disampaikan sampai 54 derajat panasnya matahari pada saat itu, yang tentunya suatu ujian yang sangat berat kalau untuk berperang ya, bukan saja keluar biasa, tapi berperang dengan senjata. Ditambah lagi memang waktu itu saatnya panen buah kurma ya, panen kurma yang sedang ranum-ranumnya. Kemudian Allah katakan di sini, "Araditum bil hayatid dunya minal akhirah?" Apakah kalian merasa ridho? Apakah kalian merasa puas, merasa ridho dengan kehidupan dunia dibanding dengan kehidupan akhirat? Apakah kalian lebih memilih untuk tinggal di kampung kalian, untuk menunggu atau memanen pohon kurma, ya, untuk merasakan sejuknya air di saat musim panas, atau mungkin untuk tidur-tidur dan duduk-duduk di bawah bayangan pohon-pohon? Maka kata Allah, "Araditum bil hayati dunia?" Apakah kalian lebih ridho untuk memilih kehidupan dunia dibanding dengan kehidupan akhirat? Di mana dengan kalian pergi berperang, ya, kalau kalian pergi berperang saja itu sudah dapat pahala, ya. Kita nggak usah dulu bicara syahidnya. Dengan seseorang pergi berperang di jalan Allah, itu dia sudah menyiapkan istana surga, istana di dalam surga, ya. Kampung halamannya, rumahnya yang abadi di surga sana dengan pahala yang besar dengan ikut berjihad tersebut.
Apalagi kalau sampai mendapatkan syahadah, mendapatkan kematian syahid, kesyahidan dalam perang tersebut, maka tentu surga sudah menunggu dengan masuk surga tanpa hisab bahkan. Maka di sini Allah katakan, "Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil." Dan tidaklah ada kesenangan kehidupan dunia yang kalian utamakan, yang kalian cari, ya, yang padahal bentuknya cuma hanya sekedar pengen panen kurma, ya, pengen duduk-duduk di bawah bayangan pohon, pengen tidak merasakan panas, duduk-duduk dalam rumah begitu atau bersama istri dan anak-anak, maka sesungguhnya kesenangan dunia yang kalian pilih tersebut dibandingkan fil akhirah, jika dibandingkan dengan kesenangan di akhirat, semua itu illa qalil, kecuali sangat sedikit, ya. Maka dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, tidaklah perumpamaan kesenangan dunia ini diumpamakan oleh Allah seperti seseorang yang memasukkan kelingkingnya ke dalam lautan samudera yang luas tersebut. Ketika seseorang naik perahu atau kapal, kemudian dia masukkan kelingkingnya ke dalam laut, kemudian dia lihat, ketika dia tarik kelingkingnya tersebut, dia lihat kelingkingnya tersebut, apa yang dia bawa daripada air laut? Ya, tidak ada. Bahkan seketika kering. Ya, kalaupun ada mungkin sedikit basah saja ya. Artinya tidak ada yang terbawa. Kalau pakai ember, pakai gayung, iya barangkali. Tapi di situ Allah umpamakan kenikmatan dunia itu dibanding akhirat, ya, baik yang telah berlalu daripada umur dunia ini, betapa banyak telah Allah berikan kenikmatan kepada manusia sepanjang masa, baik yang saat ini sedang dialami oleh manusia dan yang akan datang sampai hari kiamat, dibandingkan dengan kenikmatan akhirat, bagaikan seseorang yang memasukkan jari telingkingnya atau jari telunjuknya ke dalam lautan. Begitu dia masukkan dan kemudian dia tarik, dia lihat di mana tersisa laut tersebut. Artinya di mana letaknya kenikmatan dunia tersebut dibanding dengan kenikmatan kenikmatan akhirat. Bahkan dalam hadis lain Nabi mengatakan, sesungguhnya dunia itu dalam pandangan Allah lebih hina ya dibanding dengan sayap atau sebelah sayap seekor lalat. Lalat yang sudah hina ditambah lagi sayapnya yang kecil dan hanya sebelah, maka dunia itu lebih hina dalam pandangan Allah dibanding sayap seekor lalat. Artinya lebih murah, lebih hina, lebih rendah ya. Yang berarti yang Allah siapkan untuk kita di akhirat, kehidupan akhirat itu dengan segala kenikmatannya. Yang kita suka, apa yang kita suka di dunia ini? Makankah, minumkah, ya, jalan-jalankah, wanitakah, laki-lakikah, apa yang kita suka di dunia ini? Maka sesungguhnya Allah telah siapkan untuk kita semua yang kita suka. Semua yang kita inginkan, semua yang menjadi keinginan syahwat kita di akhirat itu berkali-kali lipat jumlahnya, lebih lebih banyak, lebih nikmat, lebih enak, lebih dahsyat dan abadi ya. Abadi selama-lamanya. Makanya di sini Allah mengetuk hati orang-orang muslimin, para pengikut Rasulullah yang enggan untuk berperang, dan tentunya untuk kita semua juga Bapak dan Ibu. Ketika kita berada dalam pilihan-pilihan ya, sering kita menghadapi pilihan dalam hidup, ya kita nggak usah bicara perang lah ya. Kita jauh sekarang ini dari situasi berperang. Tapi kadang-kadang dalam kehidupan kita, kita terbentur dengan situasi-situasi yang meminta kita untuk memilih apakah kita ingin hidup dunia atau hidup akhirat. Apakah kita ingin korupsi misalkan, ya, mencari kekayaan dengan korupsi yang kesempatannya telah terbuka di depan mata, mendapatkan uang 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, lalu kita jual akhirat kita, ya, kita jual akhirat yang kenikmatannya, eh, 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 kebahagiaan di sana tidak ada sedikit pun seujung kukunya kenikmatan di dunia, atau mungkin kita lawan, ya, kita lawan keinginan hawa nafsu tersebut, kita kita relakan, kita ikhlaskan kesempatan korupsi tersebut menguap atau hilang begitu saja demi mengharapkan kehidupan akhirat yang abadi, yang bahagia, yang penuh dengan kenikmatan. Maka dengan membaca ayat ini tentu kita juga seharusnya mendapatkan ilham, mendapatkan ibrah bahwasanya betapapun enaknya, betapapun nikmatnya kehidupan dunia yang saat ini sedang kita jalani, maka jika dibanding dengan kehidupan akhirat yang Allah janjikan, semua itu sangat-sangatlah sedikit ya. Qalil, jumlahnya sangat sedikit dibanding dengan kenikmatan akhirat. Nah, di sini konteksnya tentu Allah membandingkan kehidupan dunia dan akhirat ini kepada sejumlah pengikut Rasulullah SAW di Madinah yang tidak mau berperang, ya, yang tidak mau berperang karena menunggu panen kurma atau segera akan memanen kurmanya, ya, atau mungkin karena takut panas, ya, takut kulitnya gosong, ya, hilang apa namanya keglowingan kulitnya begitu ya. Eh, nah ini semua dunia ya, dunia yang semuanya juga akan sirna ya.
Apapun itu semua akan sirna. Tubuh yang cantik, yang tampan, kulit yang mengkilau, semuanya akan mengkeriput. Semuanya kemudian akan hancur lebur dimakan tanah, bahkan tulang-tulangnya juga hancur. Makanan semuanya akan menjadi ampas, menjadi sampah. Rumah semua akan ditinggalkan dan kemudian sirna. Tidak ada satupun yang akan kita bawa ke dalam kubur kita kecuali yang pernah kita sampaikan, apa-apa yang kita nafkahkan di jalan Allah, yang kita zakatkan, yang kita sedekahkan, dan yang kita wakafkan. Kemudian di ayat selanjutnya Allah menjelaskan, illa tanfiru yu'adzibukum adzaban alima. Kalau kalian tidak mau berangkat, ya, yu'adzibukum adzaban alima, maka Allah akan menyiksa kalian dengan azab yang sangat pedih. Nah, meskipun ayat ini Bapak dan Ibu ditujukan kepada sekelompok kaum tadi yang tidak mau berperang mengikuti Rasulullah SAW, yang kemudian Allah tunjukkan di sini uh, yu'adzibukum adzaban alima tersebut bahwasanya mereka ditahan oleh Allah hujan turun di kampung mereka. Jadi sekian lama hujan tidak turun. Satu tetes pun tidak turun ya akibat mereka tidak mau ikut memenuhi seruan Rasulullah SAW untuk berperang melawan orang-orang Romawi. Nah, ini juga berlaku untuk kita ya. Kalau kita tidak mau ikut berjihad fisabilillah di saat seruan itu telah datang, ketika nanti ada seruan dari pemimpin kita, dari presiden kah, dari panglima ABRI kah, ya, atau dari pemimpin-pemimpin lokal kita untuk berjihad fisabilillah, lalu kita tidak mau mengikutinya, maka berlaku juga ayat ini. Kata Allah, yu'adzibukum adzaban alima. Kalian akan disiksa, diazab oleh Allah dengan azab yang sangat pedih. Wa yastabdil qauman ghairakum. Dan kemudian setelah kalian diazab oleh Allah, wa yastabdil qauman ghairakum. Allah akan ganti kalian dengan kaum yang lain. Allah musnahkan kalian, bisa jadi Allah turunkan tsunami, Allah turunkan apa namanya gempa bumi, Allah turunkan angin puting beliung, ya tanah longsor atau tanah yang kebalik ke bawah dan sekarang sudah semakin banyak terjadi, ya tanah yang kita tempati tiba-tiba turun ke bawah atau terbalik terjungkir ke bawah menelan semua yang ada di atasnya. Nauzubillah ya. Nah, kata Allah, wa yastabdil qauman ghairakum. Lalu setelah itu Allah ganti kalian dengan kaum yang lain. Ya, kalian tidak mau berjuang, tidak mau membela agama Allah, silahkan. Silahkan, kalian akan diazab oleh Allah. Atau mungkin kalian dibiarkan begitu saja. Allah ganti kalian dengan kaum yang lain. Ya, yang mau berjuang, berjihad fi sabilillah. Wa la tadurruhu syai'a. Dan sikap enggannya kalian tersebut, ya, sikap itsaqaltum ilal ard tadi itu, yang melekat ke bumi, menahan kaki di bumi tadi itu tidak akan memberikan mudarat kepada Allah sedikit pun, ya. Kalian tidak mau berperang silahkan. Apakah Allah akan kalah? Tidak, ya. Bahkan satu pun manusia yang tidak mau berperang, Allah punya malaikat. Ya, Allah punya malaikat yang jumlahnya ribuan atau bahkan ratusan ribu atau mungkin tidak terhingga. Tetapi Allah membuka peluang kalian untuk beramal, mendapatkan kehidupan yang lebih baik nanti di akhirat dengan kalian mengikuti jihad fisabilillah tersebut. Wala tadurruhu syai'a. Kalian tidak akan dapat memberikan mudarat kepada Allah dengan kalian tidak mau berperang tersebut. Ya. Apakah kalian akan membuat Allah sedih, kalian membuat Allah tersinggung, marah dan sebagainya? Tidak ya. Sama sekali tidak. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha atas segala sesuatu maha kuasa. Kalau Allah mau bisa saja ya, nggak perlu pakai malaikat juga. Allah bilang kun fayakun. Allah balikkan bumi Tabuk itu sehingga semua tentara Rum itu terbalik terjungkal semuanya masuk ke dalam perut bumi. Ya, karena Allah mengatakan wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Itu juga mungkin yang berlaku untuk kehidupan kita saat ini menghadapi peperangan dengan Zionis Israel ya. Bukannya Allah nggak sanggup. Allah sanggup untuk membumi hanguskan ya, membalik dan meratakan Israel itu dengan tsunami kah, dengan gempa kah ya. Allah sanggup untuk melakukan itu semuanya, tetapi Allah ingin melihat siapa di antara kita yang berjihad fisabilillah, siapa di antara kita yang peduli dengan saudara-saudaranya ya, sehingga nanti dia mendapatkan jawaban ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kemudian di ayat yang selanjutnya Bapak dan Ibu rahimakumullah, kata Allah Subhanahu wa taala, illa tansuruhu. Kalau kalian tidak mau menolongnya, yaitu menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan tersebut, ya, tidak mau ikut berpartisipasi, maka kata Allah, yang pertama tadi sudah Allah jelaskan di atas, kalian tidak akan membuat Allah itu mendapatkan mudarat. Nggak masalah kata Allah, ya. Karena Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Sekarang dibawakan ke nabinya. Kalau kalian tidak mau menolongnya, menolong nabinya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Faqad nasarahullah. Maka sungguh Allah telah menolongnya. Ya, kalian nggak nolong nggak masalah kata Allah. Allah telah menolong nabinya Nabi Muhammad SAW. Ya, eh, Allah sebut contoh pertolongan Allah di sini ya. Meskipun pertolongan Allah itu tidak di sini saja, juga dalam kesempatan-kesempatan yang lain, dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Hunain dan seterusnya. Dalam dakwah Nabi Nabi kita secara umum, di sini Allah sebutkan bagaimana Allah menolong nabinya itu, nabinya tersebut. Yaitu kata Allah, "Idz", tatkala atau ketika, akhrajahul ladzina kafaru, ketika orang-orang yang kafir mengeluarkannya, ya, ketika mengeluarkannya orang-orang yang kafir. Ketika orang-orang kafir mengeluarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah, karena terdengar Nabi Muhammad ini akan segera dibunuh oleh Abu Jahal dan kolega-koleganya. Kemudian Nabi perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya, dan kemudian akhirnya Nabi Muhammad SAW bisa menyelamatkan diri keluar dari rumah dengan izin Allah dan pertolongan Allah. Allah jadikan orang-orang kafir tersebut, Abu Jahal dan para koleganya tertidur, ya. Dan kemudian Nabi Muhammad ditemani oleh Abu Bakar berangkat untuk melakukan perjalanan hijrah ke Madinah, yang saat itu mereka mengambil jalan yang berbeda dari jalan menuju Madinah biasanya, dan mereka mendaki Bukit Thur, ya, Jabal Thur. Ya, Bapak Ibu yang sudah pernah umroh dan atau haji mungkin sudah pernah melihat di mana posisi Jabal Thur tersebut. Disitulah Nabi mendaki, ya, dan kemudian dengan bantuan Asma dan suaminya, ya, yang menghilangkan jejak-jejak kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di situ Allah telah menolong Nabi dan sahabatnya Abu Bakar. Di situ Allah mengatakan, "Idz akhrajahu alladziina kafaru." Tatkala orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Quraisy Mekah mengeluarkan mereka dari kampungnya, dari Mekah. Ya, orang-orang kafir mengeluarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika Nabi keluar dari kota Mekah tersebut, yaitu dalam keadaan tsaniyasnaini. Beliau adalah dua orang dari yang dua, ya. Dua orang dari yang dua artinya dia ditemani oleh seseorang, begitu maksud. Ini adalah ungkapan bahasa Arab yang mengatakan tsaniyasnaini, itu artinya orang kedua dari dua orang. Berarti dia berdua, begitu ya. Yaitu sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya sahabat Abu Bakar ini, Bapak dan Ibu, kenapa beliau memiliki keutamaan yang paling utama dari sekian sahabat? Karena memang beliau membersamai Rasulullah pada peristiwa hijrah, ya, dalam situasi yang sangat-sangat genting pada waktu itu. Sehingga tidak heran ketika Rasulullah SAW sakit, ya, di saat beliau akan meninggal tersebut, yang ditunjuk menggantikan beliau mengimami para sahabat adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bukan Ali, bukan Utsman, bukan Umar, ya. Nah, itu di antara keutamaan Abu Bakar yang membersamai Rasulullah SAW pada saat peristiwa yang begitu mengkhawatirkan, menakutkan, saat dikejar-kejar oleh orang musyrikin yang tentunya kalau ditemui pasti nyawa tantangannya, ya. Maka pada saat itu mereka berdua, Nabi berdua dengan Abu Bakar Siddiq, idhuma fil ghar, tatkala mereka sedang berada di dalam gua, yaitu Jabal Thur, ya, gua yang ada di Jabal Thur, gua Thur. Idh yaqulu li sahibihi, tatkala berkata Nabi Muhammad itu kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar Siddiq. Apa kata beliau kepada Abu Bakar Siddiq? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan engkau sedih, wahai Abu Bakar. Sesungguhnya Allah bersama kita. Kenapa Abu Bakar sedih, Bapak dan Ibu? Ya, di situ Rasulullah melihat muka Abu Bakar yang sangat sedih. Jadi takut, ya, takut yang bercampur sedih, ya. Ya, takut sih tidak mungkin, ya, karena pastinya Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu yakin dengan pertolongan Allah, tapi dia sedih, ya, sedih pertama melihat bagaimana keadaan yang sedang dialami Rasulullah, ya, mereka dikejar-kejar, dan kalau seandainya Rasulullah SAW sampai ditemui pasti akan dibunuh, dan tentunya dakwah Islam ini akan terputus seketika. Bahkan di situ dijelaskan dalam sirah oleh Rasulullah, oleh cerita daripada Abu Bakar Siddiq sendiri, tatkala orang-orang kafir telah sampai ke di mana lokasi Jabal Thur tersebut berada, dan mereka berdiri tepat di atas kepalanya Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Sampai-sampai Abu Bakar berkata, kalaulah seandainya ada di antara orang-orang musyrikin atau orang kafir tersebut yang saat itu memandang ke arah kakinya, maka pasti mereka akan menemukan Rasulullah SAW dan sahabatnya Abu Bakar Siddiq. Namun dengan izin Allah pada waktu itu, ya, Allah turunkan pertolongan. Di antaranya ada sepasang merpati yang bertelur di depan mulut gua, yang membuat asumsi orang-orang musyrikin tersebut bahwasanya mustahil kalau ada orang masuk ke dalam gua tersebut sementara ada
burung merpati yang bersarang di depannya begitu. Dan juga Allah bagaimana saat itu Abu Bakar Siddiq yang ketika berada dalam gua tersebut menutupi lubang-lubang yang ada di gua tersebut karena khawatir dari lubang tersebut keluar ular atau kalajengking, di mana saat itu Rasulullah SAW tertidur di atas pahanya beliau, ya. Dan ketika beliau melakukan perbuatan tersebut, ternyata memang dari salah satu lubang tersebut keluar ular, ya, yang mematok kakinya Abu Bakar Siddiq, dan beliau menahan kesakitan yang luar biasa sampai matanya meneteskan air mata, dan air mata tersebut menimpa pipinya Rasulullah SAW dan membuat Rasulullah terbangun, ya. Di situ beliau ceritakan beliau tidak mau berteriak, ya, karena khawatir membangunkan Rasulullah SAW. Luar biasa Bapak dan Ibu. Kalau kita melihat bagaimana peristiwa hijrah ini dan bagaimana kesetiaan seorang sahabat, ya, kecintaan seorang sahabat kepada Nabi Muhammad SAW, kita merasa diri kita tidak ada apa-apanya, ya, dibanding dengan sahabat-sahabat tersebut dalam mencintai Rasulullah SAW, di mana mereka mau mengorbankan hartanya, ya, harta bendanya. Lihatlah Abu Bakar, seorang yang kaya raya di Mekah, demi menemani Rasulullah dia tinggalkan semuanya. Sahabat-sahabat yang lain juga demikian, seperti Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, Umar bin Khattab, yang tadinya adalah pemuka, orang terpandang di Mekah, tapi demi mengikut Rasulullah hijrah ke Madinah. Dan bagaimana Abu Bakar Siddiq, ya, begitu ketakutannya luar biasa ketika takutnya bukan soal dirinya yang akan ditemui orang musyrikin, bukan, tapi takut akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada jiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika melihat ketakutan, kekhawatiran, ya, bukan ketakutan, kekhawatiran Abu Bakar Siddiq yang luar biasa tersebut terhadap dirinya, Rasulullah mengatakan, La tahzan, ya, idh yaqulu li sahibihi. Tatkala dia berkata kepada temannya, Nabi Muhammad berkata kepada temannya atau sahabatnya Abu Bakar Siddiq, La tahzan, jangan engkau sedih, jangan engkau berduka, wahai Abu Bakar Siddiq. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita, ya. Sesungguhnya Allah membersamai nabinya, rasulnya, dan orang-orang yang berjuang di jalannya. Jadi ini ungkapan yang juga bisa kita pakai dalam kehidupan kita, ya, kepada sahabat kita, ya, dengan mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan berduka, ya, jangan berpatah hati, sesungguhnya Allah senantiasa bersama kita. Dan benar ternyata fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Lalu Allah turunkanlah ketenangan, ya, ketenangannya kepadanya, ya, kepadanya ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya juga kepada sahabat Abu Bakar Siddiq. Ya, bagaimana dalam keadaan yang sangat menakutkan tersebut, Bapak dan Ibu, ternyata Rasulullah malah tenang, ya. Malah tenang, ya, tenang, begitu tenangnya sampai beliau mengatakan kepada sahabatnya, la tahzan, jangan takut, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, itu semua dari Allah tentunya, ya. Karena kalau sifat manusiawi pastilah sangat-sangat gemetar dan takut, ya. Wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Dan bahkan kemudian Allah bantu nabinya, Allah perkuat nabinya tersebut dengan tentara-tentara lam tarauha yang kalian tidak bisa melihatnya. Jadi di sini Allah menyindir, ya, menyindir, atau bahasa gaulnya mungkin mengenyek gitu, ya. Orang-orang yang tidak mau berperang tersebut, kalau kalian tidak berperang, ya nggak apa-apa. Kalau kalian tidak mau membantu Rasulnya, nggak apa-apa. Sungguh Allah telah banyak membantu Rasulnya ini. Kalian tidak ikut perang, tidak apa-apa. Allah pasti akan tetap membantu Nabinya, Rasulnya. Contohnya ketika dalam peristiwa hijrah tersebut, ya, tatkala Nabi kita dikejar oleh orang-orang musyrikin dan sampai akhirnya mereka di posisi gua Sur tersebut, yang seharusnya dalam hitungan-hitungan manusia biasa itu sudah didapatkan, sudah bisa ditangkap dan langsung dibunuh di situ, ya. Namun dengan izin Allah, Allah lindungi nabinya dan sahabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wa ayyadahu bijunudin lam taroha. Allah perkuat nabi kita tersebut dengan tentara-tentara dari malaikat, ya. Bukan malaikat saja, ya. Dengan hal-hal lain, ya, seperti burung merpati tadi, ya. Ada yang mengatakan jaring laba-laba dan seterusnya. Dengan tentara-tentara yang tidak bisa kalian lihat, ya. Nantinya tentu lebih cenderung kepada malaikat, ya, yang tidak bisa kita lihat. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla. Dan Allah jadikan kemudian kalimat orang-orang yang kafir itu berada di bawah, yaitu kesyirikan itu akhirnya berada di bawah, ditumpas oleh Rasulullah SAW, dihinakan orang-orang musyrikin, ya, dibuat mereka menyerah, terhina, bahkan terbunuh di medan peperangan.
Dan kemudian Allah jadikan wa kalimatullahi hiyal ulia, dan Allah jadikan kalimat Allah yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hiyal ulia. Dialah yang tinggi. Ya, kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid dialah yang tinggi. Kalimat kekufuran, kalimat kemusyrikan, ya, dialah yang rendah, dan kalimatullah yaitu kalimat la ilaha illallah dialah yang tinggi. Wallahu azizun hakim. Allah itu maha perkasa, maha mampu untuk melakukan apa saja. Tidak ada yang bisa menghalang-halanginya, ya. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah karena Allah itu maha perkasa. Tidak ada satupun kekuatan apapun yang ada di alam jagat raya ini yang dapat menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah bersifat aziz, maha perkasa. Namun demikian juga Allah bersifat halim, ya, hakim, bijaksana dalam tindakannya. Bukan berarti mentang-mentang perkasa lalu dengan semaunya melakukan hal-hal yang di luar konteks kebijaksanaan, maka tidak. Allah itu di samping perkasa, Allah itu juga maha bijaksana, menempatkan sesuatu pada tempatnya, bersikap bijak ya di dalam bertindak kepada ciptaannya begitu. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah, demikian mungkin pagi ini tadabbur kita eh, surat At-Taubah ya, dimulai dari ayat 37 sampai ayat 40 yang telah kita sampaikan tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada ibrahnya. Yang pertama yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang tadi kita tadaburi adalah bahwasanya di antara budaya orang-orang kafir atau perbuatan sesat mereka adalah an-nasi ya. An-nasi itu artinya menggeser-geser bulan Muharram, menggeser-geser ketetapan Allah terkait dengan bulan-bulan haram ya. Mereka geser, mereka haramkan bulan Safar dan mereka haramkan bulan Muharram dan seterusnya. Yang penting tetap 4 bulan yang haram, tapi tempatnya mereka rubah-rubah posisinya. Kemudian yang kedua, Allah mengecam orang-orang yang disuruh berperang oleh Allah, namun malah merasa berat, ya, dan tidak mau berperang karena ini perang Tabuk ya, karena ingin memanen kurmanya dan pada saat itu memang cuaca atau matahari sangat panas sekali. Lalu Allah mengatakan sesungguhnya dunia itu dibanding dengan akhirat, maka dunia itu sangat-sangatlah sedikit ya, tidak ada nilainya bahkan. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahu. Kehidupan dunia itu hanya sandiwara ya, hanya kesenangan-kesenangan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kecuali kesenangan-kesenangan yang menipu kita. Kemudian juga Allah jelaskan kalau seandainya kita ya tidak mau berperang di jalan Allah, berjihad di jalannya di saat panggilan itu nanti datang, maka Allah akan azab kita ya. Banyak cara Allah mengazab. Mungkin tidak diturunkan hujan ya, berbulan-bulan lamanya, atau mungkin sebaliknya diturunkan hujan terus dalam sebulan 2 bulan sampai terjadi banjir yang menenggelamkan rumah-rumah dan menenggelamkan manusia dan ternak dan lain sebagainya ya, dan Allah ganti kita dengan orang lain ya, mungkin Allah musnahkan kita lalu diganti dengan kaum yang lain, dan kita tidak akan bisa membuat mudarat bagi Allah dengan kita tidak mau berperang di jalan Allah tersebut, karena Allah sesungguhnya maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian juga di ayat yang terakhir di sini Allah jelaskan, kalaupun kita tidak mau menolong Rasulnya, ya, maka sesungguhnya Allah telah banyak menolong Rasulnya dan akan terus menolong Rasulnya. Contohnya di sini Allah sebutkan tatkala peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah, di saat beliau dan sahabatnya Abu Bakar Siddiq dikejar-kejar oleh Abu Jahal ya dan koleganya orang-orang musyrikin untuk membunuh beliau, lalu Allah berikan ketenangan ya, Allah berikan keselamatan dengan bantuan bala tentara yang tidak bisa dilihat, sehingga akhirnya Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq lolos dari kepungan mereka dan akhirnya bisa sampai ke Madinah dengan selamat. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, inilah sedikit ya mungkin yang bisa saya berikan memandu tadabbur kita untuk surat At-Taubah ayat 37 sampai ayat 40 pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas kekurangan penyampaian saya dan salah khilaf ucapan dan perkataan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.